ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri, ya. Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebelum dimulai, Bung Kameramen dimohon nasihatnya buat Bung Alfian. Tidak ada kalimat lain yang diungkapkan terima kasih. Karena kalau kita melihat komentar-komentar di YouTube Bung Alfian, banyak yang berterima kasih kepada Bung Alfian istiqomah. Karena sejauh ini dari awal dulu orang mengikuti Bung Alfian sampai hari ini relatif Bung Alfian salah satu tokoh yang istiqomah di Bung Alfian. Tidak mencela-mencela kira-kira gitu. Mungkin itu jadi ini juga Bung Alfian, jadi beban tersendiri juga Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Jadi nasihat buat Bung Kameramen dari Bung Kameramen tidak ditolak, tapi sekaligus nasihat buat Bung Kameramen terus berpikir secara inovatif, secara kreatif, secara cerdas, genial, sehingga tidak ada orang punya kesempatan untuk melewatkan dibacain berita. Bung Kameramen, apa nih beritanya? Ya, Bung Alfian, untuk sesi kali ini khusus membahas mantan partai Bung Alfian. Saya yakin walaupun Bung Alfian hari ini dimasyumi, tapi Bung Alfian bukan posisi yang sangat sangat meninggalkan P3 lah. Tapi mungkin P3 masih dalam radar Bung Alfian. Nah, ini berita Bung Alfian dari Antara News, judulnya adalah Eksponen Fusi P3 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon ketum P3. Nah, Bung Alfian, di sesi awal ini saya memposisikan diri sebagai netizen lah ya. Nah, nanti Bung Alfian respon, apa respon Bung Alfian tentang berita ini. Saya sebagai netizen merasa Dudung ini udah orang banyak yang nggak suka Bung Alfian. P3 kemarin juga banyak yang nggak suka. Kalau mereka dikombinasikan, Dudung jadi ketum, semakin ditinggalkan dong Bung Alfian P3 dari umat. Nah, gimana respon awalnya? Silakan. Sebelum saya ngomong agak banyak, emang kagak ada orang lain lagi. Ya, respon awal buat keluarga besar P3 2019 sebenarnya kita sudah tidak bisa lolos. Tapi dengan kebaikan hati Pak Jokowi lalu kemudian bisa lolos. 2024 lebih melorot lagi. Kalau dulu Pak Jokowi cuma nambah beberapa kursi, kemarin tuh dapat kursi kurang lebih hanya 13. Untuk bisa lolos tetap 19. Di saat penetapan itu Dewa Penolong tanda kutip sudah tidak lagi jadi pejabat, sudah jadi mantan. Jadi P3 sebenarnya telah dibikin hilang karena Jokowi. Nah, karena Jokowi nggak bisa nolong lagi maksudnya gitu. Iya. Nah, jadi kembali respon awal buat seluruh P3, warga P3. Saya Alfian Tanjung aktif di P3 sejak tahun 82 ikut-ikutan. 87 saya mulai ikut kampanye secara heroik. 92 saya mulai tergabung dalam gerakan-gerakan P3 di berbagai tempat. Dan 97-99 itu saya udah full all out menjadi wakil ketua DPC P3 Kota Tangerang. Tahun 1990-an, 2000-an awal saya wakil ketua DPW P3 Provinsi Banten. Dan terakhir saya jadi ketua Departemen Penguatan Ideologi di rezimnya Romi. Dan ternyata saya di tempatnya Jan Farid juga ada sebagai anggota. Jadi lucu, saya ini ada di dua kubu, nama saya ada. Nah, buat Dudung Abdurrahman, saya pikir Anda tidak boleh lepas tangan. Anda adalah orang yang dikenal sebagai jenderal perobek baliho. Dan Anda adalah orang yang sangat diduga kuat punya regulasi dan punya koneksitas dengan KM 50. Tentu kita tidak bisa memberikan perkataan yang jauh, tapi paling tidak buat P3, apa Anda akan kembali melorot? 2024 tidak ada perwakilan P3 di tingkat pusat. Saya ingatkan, kalau sampai memilih orang yang pernah melukai umat Islam, mengecewakan umat Islam, dan saya sebagai kader
P3 dan pengkader P3 yang sekarang baru pulang ke rumah saya. Jadi saya tidak keluar dari P3, cuman balik ke rumah saya yaitu Masyumi. Maka ketua umumnya akan dipilih. Tolong dicari yang lain, masih ada yang cukup banyak. Dan kalau mau tanya pada saya tentu offline saja. Saya bisa tunjukkan beberapa nama yang bisa dipertimbangkan. Jangan melulu hanya karena dia punya uang, jangan melulu karena dia punya jaminan-jaminan materi. Akan membuat hancur lanjut. Ya, Bung Alfian. Kayak kalau saya baca berita, Bung Alfian tambah ketawa nih. Eksponen fusi Partai Persatuan Pembangunan 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Dudung Abdurrahman sebagai calon ketum P3. Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat ya kan? Kami dialog dan dia ternyata anak umat, santri. Kenapa tidak? Ayo. Kata pelaksana tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan Fanani. Ya, kayaknya tahu namanya tuh. Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian eksponen Fusi P3 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketua umum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketum P3 dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal dan non-kader. Nah, Bang Alfian. Gimana Bang Alfian? Untuk di sesi tengah ini, saya melihat ya, kalau ini akhirnya dilakukan, dan saya yakin itu udah pasti menang Bang Alfian, apakah ini akan membuat warga P3 yang ideologis semakin mental dan akan semakin ditinggalkan oleh umat Bang Alfian? Ya, P3? saya ingin katakan kalau ini dipaksakan, ayo semua ikut Alfian. Ya. Saya selama ini nggak pernah ngomong begini nih pemirsa. Saya ingin katakan seluruh jaringan P3 yang saya bina selama 40 tahun, saya pastikan akan saya dorong kepada partai Islam yang lain, terutama pada partai Masyumi, PKS dan yang lain-lain. Udah P3 cukup, tutup buku. Dan saya ingin katakan buat pemirsa, ini ada 3 calon kuat sebetulnya. Ada Pak Dudung, kedua ada Sandiaga Uno yang punya resiko karena di PIK 2 dia termasuk bagian yang sangat mengemuka nama beliau dengan Hartarto ya, Erlangga Hartarto dan Mardiono. Dan Mardiono no recommended. Jadi saya nyatakan tiga-tiganya tidak. Jadi siapa yang mau dipilih kepada seluruh keluarga besar P3 se-Indonesia, boleh offline dengan saya, boleh japri saya. Saya akan menjelaskan secara anatomik karena saya ini adalah kader dan pengkader P3 yang pernah bersama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ ikut pengkaderan khusus tingkat nasional di Lembang. Itu sekitar tahun 2000-an. Intinya, ayo semua warga P3, jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat kita semakin terpuruk. Saya sedih P3 tidak lolos dan saya ikut mendukung dan ikut melakukan tindakan yang bisa membuat lolos di 2029. Asalkan tidak Dudung, tidak Sandi, dan tidak Mardiono. Siapa? Silahkan japri, Bung Alfian. Bikin penasaran. Ya, Bung Alfian, ini sangat menarik ya, karena mungkin saya rasa, kalau saya duga ya Bung Alfian, orang-orang yang merekomendasikan calon ketum ini, calon ketum ini, calon ketum ini, ya mereka kan juga lagi nyari recehan juga Bung Alfian. Ya, betul. Jadi gimana nih P3 harus kembali lagi lah, biar kembali ke khitohnya atau apalah istilah di P3. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, sebagai warga Masyumi hari ini, saya sering melihat atau mendengar Bung Alfian, selamatkan P3, selamatkan P3. Menurut saya ini wujud seorang orang yang berpartai bukan pengen musuh-musuhan, tapi pastabiqul khairat. Jadi Bung Alfian di akhir sesi kali ini, mungkin ada warga P3 yang masih waras mendengar YouTube Bung Alfian ini, apa pesan Bung Alfian agar P3 bisa diselamatkan? Dan kenapa sih Bung Alfian P3 harus diselamatkan? Kan kira-kira gitu. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, P3 harus diselamatkan. Karena P3 adalah satu realitas politik yang sebetulnya rakyatnya itu banyak yang lagi pada ngambek. Ya, dan saya kabarkan buat teman-teman seluruh pengurus P3 di Indonesia, DPW dan DPC se-Indonesia, ataupun pakai istilah apapun sekarang, tapi kata kuncinya pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kota kabupaten se-Indonesia, saya nyatakan P3 masih bisa lolos. Masih banyak yang pada ngambek, pada kecewa. Sesungguhnya mereka tetap P3. Itu sebagai pesan dari saya. Dan harus lolos. Karena kasihan PKS sendirian. Jadi intinya jawabannya adalah begini Bung Kameramen. Sesungguhnya potensi suara umat Islam untuk politik ini masih di atas 60-80 juta. Suara PKS kemarin cuma 12 juta. Sebutlah PKB berbasis Islam cuma 16 juta. PAN nggak sampai 15 juta, 10-an jutaan lah kurang lebih. Artinya secara akumulatif kita masih punya 80 juta suara pemilih umat Islam. Dan itu
Kalau di edukasi, dan saya punya pengalaman sudah angkatan ke-27, insya Allah ke-28 pada Februari ini, ke-29, ke-30, insya Allah di tahun ini saya akan selesaikan sampai angkatan ke-50, insya Allah. Amin. Ini menjadi potensi suara umat Islam yang bisa dimasukkan ke kamar besar P3, ke kamar besar partai PKS, partai PBB, partai Umat, partai Masyumi. Saya ingin katakan partai Islam yang ada jangan merasa saling bermusuhan. Yeah. Yang terakhir penutup dari saya, ayo mulai lakukan gerakan-gerakan politik partisipatif di tingkat bawah RT RW dan pemilihan kepala desa seluruh Indonesia, dan ikuti acara pendidikan politik Islam yang dibesut oleh Ustadz Alfian Tanjung bersama kawan-kawan dari gerakan memilih pemimpin amanah, dan juga ikuti Political Question EF Saifullah Fatah, yaitu sebuah proses pendidikan untuk menjadi politisi yang berkecerdasan, kecerdasan berpolitik, dan ikuti berbagai forum-forum pendidikan dan kajian-kajian politik keumatan. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.